wajahnya di dada sang papa saat sang dokter memasuki ruangan. Tubuh anak lelaki itu pun gemetar. "Papa, takut." Ia berucap lirih. "Enggak apa-apa, Nak. Enggak sakit, kok?" bujuk Alfian seraya mengusap rambut sang anak. Sebelum memulai, sang dokter yang sangat ramah itu memberi sedikit penjelasan kepada Boy, agar tidak begitu takut. Terbukti, Boy sedikit lebih berani setelah mendengar penjelasan sang dokter. "Ayo, sekarang baring ke tempat tidur." Meskipun sedikit ragu, namun Boy mengikuti arahan sang dokter. Setidaknya di sini ada mama dan papanya yang menemani. "Dokter, kalau habis dipotong, berapa lama bisa tumbuh lagi?" Sang dokter hanya terkekeh mendengar pertanyaan polos itu. "Nanti tumbuh sendiri lama-lama." Jetty besar. "Tapi potongnya jangan banyak-banyak, ya?" "Iya, sedikit, kok. Cuma ujungnya aja." Ia masih tersenyum, sambil menutup bagian bawah tubuh anak lelaki itu dengan selimut tipis. Boy meringis sesaat ketika merasakan seperti tersengat oleh sesuatu. Namun, beberapa detik berikutnya ia tak lagi merasakan apapun. "Nah, enggak sakit, kan?" tanya Aileen mengusap rambut putranya. "Enggak, Ma, enggak sakit." "Gitu dong. Baru anak pintar." "Itu Boy sudah selesai," ucap Bara saat melihat pintu ruangan terbuka. Dengan dituntun sang papa, Boy berjalan sangat pelan ke arah mereka. Sesekali terlihat meringis. "Sakit? Enggak?" tanya Raffi, hendak memastikan. Boy menggeleng cepat. "Enggak sakit, kok. Om dokternya juga baik." Ucapan Boy membuat Raffi lebih tenang. Setidaknya tidak semengerikan yang ia pikirkan sebelumnya. Ayah sama ibu temenin Raffi, kan? Sekarang malah Joe yang tampak ragu. Ia tersenyum kecut dengan wajah sedikit merah. Namun, tak ingin membuat Raffi kecewa. Ia akhirnya membuang jauh-jauh rasa malu. Kenangan berputar dalam ingatan Jameson Alexander saat memasuki ruangan dan bersitatap dengan sang dokter. Beberapa tahun silam, sebuah keputusan besar berhasil mengubah seluruh hidupnya. Hidup tak sesuai harapan dan jauh dari kata bahagia membuatnya memilih meninggalkan negara asalnya, tanpa keluarga, teman dan uang. Awal kedatangannya ke tempat yang baru pun penuh perjuangan. Ia sendirian, sama sekali tak mengenal siapapun. Bekal satu-satunya yang ia miliki hanya kemampuan bela diri yang mengantarkannya untuk menjadi pelatih di sebuah sekolah bela diri. Konon katanya, cinta pada pandangan pertama itu mustahil. Namun, Joe telah membuktikan sendiri. Bagaimana perasaan aneh itu menyusup ke hati tanpa izin. Merambat hangat setelah melihat paras cantik dan tatapan teduh seorang gadis asing yang ia temui pada sebuah acara amal. Seorang gadis sederhana dengan pakaian serba tertutup yang membuatnya terpaku dan penasaran untuk mengenal lebih jauh. Irenka Mentari. Seperti namanya, ia memiliki senyum cerah bak mentari yang membawa kehangatan. Tatapannya yang teduh membuat siapapun ingin selalu menatapnya. Dan tuturnya yang lembut berhasil meluluh lantakan kerasnya hati seorang Jameson Alexander. Ribuan alasan tercipta hanya untuk bisa sekedar mengagumi keindahannya. Meskipun hanya dari jauh. Berbagai tindakan bodoh tanpa sadar ia lakukan. Ya, ia jatuh cinta untuk pertama kali. Namun, perbedaan besar di antara keduanya bak jurang pemisah yang dalam dan terjal. Joe harus tumbang sebelum berjuang. Hingga sebuah keputusan besar ia pilih. Menjadi seorang mualaf. Diakui oleh Joe. Awalnya ia memilih jalan tersebut hanya demi seorang Irenka Mentari. Ia sendiri masih dilema dan bimbang. Namun, setelah mendalami secara perlahan melalui seorang guru, akhirnya ia menemukan banyak hal baru yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Hidupnya jauh lebih tenang dan damai. Bahkan lantunan azan subuh mampu membuatnya berlinang air mata. "Sudah hitan? Belum?" tanya seorang pria parubaya pengurus sebuah pondok pesantren, beberapa saat setelah Joe mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Apa itu, Pak Ustadz?" Joe yang kala itu belum sepenuhnya menguasai bahasa Indonesia tampak kebingungan. Terkadang beberapa istilah asing membuat dahinya berkerut. Belum lagi jika menemukan kata yang sama dalam tulisan maupun pengucapan, namun memiliki makna yang jauh berbeda. Contoh kata burung, yang ternyata memiliki 2 makna berbeda.
Sang guru lantas memberi penjelasan tentang tujuan dan makna hitan dalam pandangan Islam dan seperti apa prosesnya. Namun, yang terngiang-ngiang dalam ingatan Joe hanya kata potong. Awalnya Joe sempat meringis membayangkan salah satu bagian kecil dari tubuhnya harus dihilangkan. Ia bahkan tak dapat membayangkan seperti apa sakitnya. Terjepit resleting celana saja sudah bikin menjerit. Apalagi harus dipotong. Gerutu Joe dalam hati. Ia pasrah. Hingga akhirnya mendapat rekomendasi seorang dokter yang dapat membantunya menjalani proses tersebut tanpa menimbulkan rasa sakit. Maka, hari itu ia mendatangi sebuah rumah sakit dengan jantung berdebar hebat. Setelah menonton beberapa video di internet tentang proses tersebut, bukannya tenang, ia malah semakin gelisah. Jonathan Alexander, panggil seorang pria berjas putih. Iya, dokter. Saya orangnya. Senang berkenalan dengan Anda. Saya sudah dapat kabar dari Ustadz Jelani tentang Anda. Silahkan masuk dulu. Dokter dengan senyum ramah itu menyambut ramah. Terima kasih, dokter. Joe mengikuti sang dokter dan duduk di sebuah kursi. Tapi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan. Ucapnya ragu. Pertanyaan apa? Balas sang dokter. Begini. Ia terdiam sejenak. Seolah sedang memikirkan kata yang tepat. Jangan sampai salah berbicara dan menimbulkan makna yang berbeda. Kalau sunat itu, yang dipotong bagian apanya? Masih ada senyum tipis di bibir Dokter Diaz. Perlahan ia memberi penjelasan. Hanya kulupnya saja, sedikit kok, dan tidak akan ada rasa sakit, karena sebelumnya akan dibius dulu. Proses sembuhnya berapa lama? Paling 4-7 hari. Oh, ia mengangguk paham. Akhirnya ia pasrah dan berbaring di pembaringan pasien. Mendadak seluruh tubuhnya terasa meremang saat melihat sang dokter menarik jarum suntik. Kalau boleh jujur, ia sangat takut dengan satu itu. Suntiknya berapa kali? Hanya kerasa hanya 1 kali. Jawab sang dokter, membuat sepasang mata Joe menyipit curiga. Berarti suntiknya lebih dari 1 kali? Oh my god. Seperti yang saya bilang, yang kerasa hanya suntikan pertama. Bismillah. Joe menelan saliva saat dokter memintanya untuk tetap tenang. Ingin memejamkan mata, namun tak bisa. Pikirannya dipenuhi hal-hal aneh. Badannya dilemaskan saja. Jangan kaku. Soalnya tegang banget ini. Ujar sang dokter memberi penjelasan bahwa ia tidak memberi suntikan jika tubuh sang pasien kaku. Maaf, dok. Tidak apa-apa. Santai saja. 1 menit. Dia menit. 10 menit. Dilalui Joe dengan penuh kecemasan. Matanya terpejam rapat sambil membaca doa apa saja yang sudah ia hafal. Bahkan doa masuk kamar mandi pun ia lantunkan dalam hati. Baca 2 kalimat syahadat ya, Bang Joe. Ucap sang dokter. Joe menarik napas dalam. Benda menyerupai gunting di tangan sang dokter membuat pikirannya semakin kacau. Allahumma barik lana fi. Suasana di ruangan itu pun seketika hening. Bukannya membaca syahadat, Joe malah membaca doa makan dengan sangat fasih. Maksud saya, syahadat, bukan doa makan. Sang dokter tersenyum kaku. Membuat wajah Joe merah padam. Ia pasti sudah membatalkan niatnya jika bukan kewajiban seorang muslim. Maaf, dokter, salah doanya. Saya gugup, soalnya kemaluan saya memang agak besar. Sontak mata sang dokter melotot. Terkejut. Bu bukan itu maksudnya. Dok. Maaf. Maksud saya malunya yang besar. Dok. Ia menghembuskan napas kesal. Kenapa sih? Bahasa Indonesia susah banget.